ada yang perlu diperbaiki nggak. Dan jangan lupa satu tim yang benar-benar sukses itu bukan karena leadernya yang hebat, tapi karena punya tim yang solid, punya tim yang punya satu visi, satu misi. Nah, itu tugas seorang sales supervisor yang benar-benar ilmunya tidak bisa dibeli, tapi harus dijalani dengan hati. Tadi Christine sempat bilang juga bahwa memang ini tidak semua sales melakukan. Tadi kan kita sempat bicara bahwa salah satunya adalah mereka menganggap bahwa ini buang-buang waktu. Ada lagi nggak sih kira-kira yang jadi alasan gitu istilahnya? Biasanya. Ya ada alasan kenapa nggak melakukan, karena maunya hasil yang lebih instan kan. Apalagi generasi sekarang gitu ya. Generasi sekarang. Kalau generasi sekarang, satu hal yang perlu diperkuat yaitu konsistensi. Udah pada tahu sih bahwa memang melakukan ini efeknya luar biasa, dampaknya luar biasa. Nah, yang melemahkannya adalah konsistensi. Yaitu seorang sales selain dari mentalnya, ya konsistensi itu sangat diperlukan. Karena kita kan ini maraton ya, bukan lari sprint cepat gitu, yang cuma kayak seminggu 2 minggu, tapi maraton setahun bahkan sebulan gitu-gitu. Yang kita juga harus tetap konsisten, kalau enggak closing-nya cuma di akhir-akhir bulan doang gitu. Iya, kalau saya selalu menyampaikan ke tim bahwa kita ini ibarat sebagai mesin. Jangan sampai mesin mobil itu sudah mati, mau nyalain lagi take times kan. Jadi kita tetap harus nyala. Goes terus gitu ya kalau kayak sepeda gitu. Iya, goes terus. Oke. Nah, selanjutnya mungkin aku pengen nanya terkait gaya kepemimpinan nih. Tentunya gaya kepemimpinan seperti apa sih yang cocok dengan kondisi seperti ini? Tentunya kan ini kan sesuatu yang sulit buat semua organisasi, semua orang, dan berbagai macam industri gitu. Kira-kira kalau Christine bilang, gaya kepemimpinan apa sih yang cocok dengan kondisi seperti ini, dan juga dengan orang-orang yang tadi Christine bilang timnya juga milenial banyak kan? Kalau kondisi saat ini ya, target sudah pasti yang terpenting, itu sudah pasti. Tapi yang perlu teman-teman ketahui dan saya berusaha mengingatkan diri sendiri adalah tetap menjaga mental dan mindset-nya kita pribadi dan tim. Kenapa? Karena saat ini mental sangat diuji. Hanya orang yang bertahan, hanya orang yang sanggup melakukan adaptasi itu yang sebagai juaranya. Jadi kita sebagai leader pun harus selalu menjaga mentalnya kita. Tahu memang kondisi memaksa kita untuk sama-sama beradaptasi dengan kondisi jualan yang secara online. Tapi yakin dengan sangat, kalau kita mau kreatif, hal ini segera ya 1 bulan ataupun maksimal 2 bulan kita pasti akan terbiasa. Dan untuk kedepannya yang namanya online, yang tadinya kita online to offline, untuk menuju totally online agak susah. Tapi ya sekarang ya Kepaksa puji gitu ya. Tuhan ya, dipaksa dan memang harus bisa. Bahkan bukan hanya untuk milenial, untuk generasi X, generasi Y, mau bidang apapun perusahaannya, itu semuanya harus bisa. Ya, itu suatu keuntungan karena sama-sama kita berlomba lagi dari nol. Iya, betul. Dan semua orang, dan semua brand, dan semua industri ngalamin ini semua gitu kan. Sama-sama dari titik nol kita di riset gitu kan. Betul. Jadi sama-sama di riset, sama-sama ayo kita mulai berkreasi, ayo kita mulai dengan mental yang luar biasa. Ya nanti lama-lama kita akan terbiasa ya pada saat ekonomi sudah pulih, ya terbantu sangat terbantu. Bisa lebih ngebut gitu ya. Ngebut luar biasa. Secara mental juga di kondisi yang paling low pun kita sudah bisa survive. Oke. Christine kan selanjutnya saya pengen ngomongin tentang kontes nih. Kontes kan tahun 2019 ini kan salah satu yang terbaik lah, salah satu sales supervisor yang terbaik juga. Bisa diceritain nggak perjalanan ikut kontesnya dan pembelajaran apa sih yang didapetin ketika ikut kontes itu? Kontes
2019 ya, itu Ya. baru beberapa bulan lalu. Hmm. Jujur nervous ya di kontes itu, nggak nyangka terpilih jadi salah satu yang mewakilkan wilayah DKI 3, dan kita dikasih waktu cuman beberapa minggu, kita harus prepare, kita harus bisa men-show-kan apa yang sudah kita lakukan selama jadi sales supervisor di tahun 2019. Nah, pesaing-pesaingannya juga lumayan dahsyat ya dari beberapa daerah. Itu kan rata-rata senior-senior, Hmm. Hmm. dan pastinya jualan mereka juga udah Dahsyat, lebih dahsyat. dahsyat lagi, Dan ini lebih seluruh dahsyat seluruh lagi. Indonesia gitu ya? Seluruh Indonesia. Dan yang paling bikin agak syok itu dari usia jabatan ya, Hmm. rata-rata udah 6 tahun ke atas sebagai sales supervisor. Ya, saya pribadi baru 3 tahun. Hmm. 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 Ya, cuma saya punya prinsip waktu itu, saya jadi diri saya sendiri. Hmm. Saya jadi diri saya sendiri, apa yang sudah saya lakukan untuk tim, apa yang sudah saya perjuangkan untuk perusahaan, saya ceritakan apa adanya pada saat kontes, dan kaizen yang dibuat pun ya itu dari apa yang diperlukan di cabang. Hmm. Ya puji syukur, salah satu pemenangnya ya ada nama saya. Saya juga Mas. boleh dibilang ya nggak nyangka Hmm. sama sekali. Karena memang kontes itu kan didesain untuk bagaimana apa ya, men-sharingkan apa yang kita lakukan selama ini kan sebenarnya kan. Dan Ya, memang tinggal apa yang kita lakukan selama ini kita bungkus, kita coba tunjukkan, dan dampaknya kita lihat analisanya apakah sesuai apa enggak, dan itu kan selama itu relevan bisa jadi apa, kontestan juga berarti sebenarnya ya. ya. Hmm. Ada tips nggak, Christine, untuk orang-orang mungkin yang SS yang baru, yang ingin ikutan kontes juga dan bisa apa ngerasain panggung juga gitu? Tipsnya ya. Hmm. Kalau sales supervisor, mungkin yang diperlukan adalah helicopter view. Hmm. Jadi bukan hanya ada di lapangan saja yang itu diperlukan, ya kita harus bisa benar-benar skill up dari manajemen timnya, bagaimana pendekatan timnya, dan sekarang lagi tren-trennya adalah membangun tim yang positive minded. Hmm. Bagaimana mereka sebagai karyawan yang selalu happy. Nah, itu sangat diperlukan. Terus harus bisa membaca pasar. Sebetulnya guidance dari setiap perusahaan sudah ada, ya, apa yang mesti kita lakukan di kuartal pertama, kedua, ketiga. Nah, guidance itu kita jalanin dengan hati. Kalau memang gagal, kita coba cari tahu, berkajian lagi. Ada yang perlu diperbaiki enggak? Dan jangan lupa, satu tim yang benar-benar sukses itu bukan karena leadernya yang hebat, Hmm. tapi karena punya tim yang solid, punya tim yang punya satu visi, satu misi. Nah, itu tugas seorang sales supervisor yang benar-benar ilmunya tidak bisa dibeli, tapi harus dijalani Hmm. dengan hati. Hmm. Hmm. Dan jadi memang itu salah satu mungkin apa namanya jebakan seorang SS juga ya. Ketika tadi Mbak Christine bilang helikopter view, seringkali kan SS itu fokusnya memang ya karena memang targetnya jualan dan backgroundnya mungkin dari sales, dia fokus ke lapangan, bantuin salesnya, ya bagus, cuman jangan terlalu banyak juga dan terlalu fokus ke situ juga berarti ya. Ya, Balik. lapangan tetap penting, tapi helikopter view-nya itu tetap mulai diprioritaskan lah. Karena dengan beberapa strategi yang kita lihat dari view-nya itu, ya mungkin kita bisa rubah sedikit strategi, itu akan merubah atau menaikin produktivitas. Karena kita bukan lagi sebagai individual kontributor, tapi udah ngelola tim yang memang harus mencapai target melalui orang lain lah, basically gitu kan. Ya, Hmm, hmm. Terus kira-kira yang Christine pelajarin ketika selama perjalanan menang kontes ini apa, Christine, yang didapatkan? hmm, setelah menang kontes ya ada beberapa program ya yang sudah
saya jalankan dan akan jalankan lagi di cabang, ya yang pastinya kita harus benar-benar touch. Kita harus benar-benar touch ke customer, yaitu kita harus tahu profile customer itu seperti apa. Karena saat ini kalau kita blind canvassing, blind telemarketing, itu sudah tidak jalan. Bahkan kita harus tahu sampai ke hobinya si customer. Sometimes kita membuka satu pembicaraan itu, kalau terlalu kaku, customer juga jadi ada gap. Nah, kalau kita tahu hobinya, kita mulai bicarakan tentang hobi, bahkan kita tahu komunitas-komunitas apa yang customer jalani, nah itu sudah bisa membuka pembicaraan ya. Ya intinya individual customer profiling itu sangat penting untuk saat ini. Dan ini menurut saya salah satu yang sangat bisa dipelajarin sama teman-teman yang non otomotif juga adalah memang banyak di luar sales non otomotif yang masih melakukannya tadi, yang salesnya transaksional, kalau butuh ya kontak saya, kalau nggak butuh ya nggak usah kontak saya gitu ya. Dan itu yang memang menurut saya harus berubah mindset-nya tadi, bahwa sebagai pelayan, sebagai temennya customer untuk bisa bantu mereka dalam kondisi apapun, baik itu berhubungan dengan jualan kita maupun nggak jualan dengan kita. Okay. Jaga hubungan baik sih yang paling penting. Engagement ke customer-nya itu jangan pernah lepas. Balik lagi, sebenarnya sederhana ya. Kalau dari kita bicara itu sebenarnya balik lagi tadi menjaga hubungan dengan customer, dan semua orang kan pengen diperlakukan sebagai teman. Setelah itu mindset tadi kita bicara juga, mental, pantang menyerah. Basically kan itu sesuatu yang semua orang udah tahu sebenarnya. Tinggal bagaimana jalaninnya konsisten apa enggak. Tadi Christine juga bilang itu yang membedakan yang bisa sukses atau yang belum sukses gitu ya. Iya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan saya terakhir, Christine. Ada tips nggak buat perempuan-perempuan di luar sana yang memang mau masuk ke dalam dunia otomotif, yang kadang-kadang kan dunia otomotif ini kan cukup angker lah untuk wanita. Gitu. Saya perhatikan di dunia otomotif itu persentasenya bisa dihitung lah, yang cewek gitu. Ada tips nggak buat orang-orang yang memang perempuan baru mau masuk ke dunia otomotif? Justru kalau saya melihat perempuan itu lebih gampang masuk ke segala bidang ya. Mau otomotif, mau ke bidang industri, itu lebih gampang. Kenapa? Karena perempuan itu basically itu rapi ya. Nah, dalam satu organisasi itu sangat diperlukan seseorang yang punya kerapian. Tergantung kitanya aja. Kalau kita punya impian yang cukup jelas, kita pingin, saya lahir nggak hanya sebagai ibu rumah tangga aja dah, saya pingin aktualisasi saya. Nah, kalau sudah ada keinginan itu, mau masuk ke bidang manapun, pasti bisa. Pasti bisa banget. Otomotif itu justru kita masuk ke customer, jarang ditolak ya. Kalau perempuan itu jarang ditolak. Bahkan customer juga lebih welcome. Baik kita ketemu customer yang udah senior atau customer yang masih milenial, mereka itu sangat menghargai untuk sales perempuan. Bahkan untuk sebagai leader pun, ya kita bisa melihat lebih detail kan, dimana kalau misalkan laki-laki lebih fokuskan ke nggak touch ke perasaan ya Pak ya. Ada tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu detail ya. Tapi kalau kita sebagai leader perempuan, sometimes kita mengamati juga bagaimana perasaan, bagaimana mood-nya si sales tersebut, bagaimana kita bangkitkan kembali. Nah itu satu nilai tambah sih. Jadi nggak ada halangan ya buat perempuan untuk meniti karir ini. Karena memang dulu kan mungkin karena perubahan kondisi dan lingkungan juga, pada zaman dulu kan otomotif itu kan dikenal dengan industri yang cukup keras, di mana pemimpinnya harus cukup keras juga kepada anak buahnya. Dan memang dengan perubahan generasi, perubahan tantangan ini, mungkin tadi yang Christine bilang, pendekatan heart to heart itu lebih bisa juga ngimbangin di tengah industri yang penuh dengan tantangan ini gitu ya. Iya. Oke.
Kalau dari pengalaman sebagai ibu, Christine kan ibu juga nih, punya anak kan, umur berapa Christine? Umur 8 tahun, Cewek, cowok? cowok. Cowok. Gimana nih cara bagi waktunya antara keluarga dengan kerjaan? Untuk keluarga ya, kalau untuk keluarga saya puji syukur ya, ada orang tua yang nge-backup, jadi dari akademiknya juga di-backup orang tua. Jadi saya ketemu dengan anak saya di malam hari, sometimes cuma bisa weekend saja. Ya, so far nggak masalah. Karena kan sekarang teknologi juga udah canggih. Kita Hmm. bisa video call-an, kita bisa uh, setting waktu, kapan harus ketemu. Nah, anak juga mau bahwa, oh mami kerja, ya buat saya. Jadi so far nggak ada masalah. Ya, tinggal pinter-pinternya kita ngatur waktu dan bagi Pintar-pintar waktu. kita ngatur waktu. Oke, menarik. Thank you banget, Christine. Saya pribadi jujur belajar banyak tentang mindset, tentang motivasi gitu ya, tentang bagaimana kita bisa tetap konsisten. Karena saya rasa nggak hanya sales yang butuh konsisten, semua juga butuh konsisten. Kadang-kadang kita sebagai manusia mood-mutan, kadang semangat, kadang nggak semangat. Itu yang mesti diingat bahwa memang kita perlu konsisten. Oke, Ya, terima kasih, Christine. sama-sama, Pak Rey. Mudah-mudahan setelah COVID ini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kongko-kongko bareng untuk bisa diskusi lebih lanjut. Baik. Thank you, Christine. Sama-sama.